Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami muliakan, sekaligus kami doakan beliau Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ketua RW 012, dan insya Allah semua ketua RT di lingkungan RW 012, mobil khusus yang sudah berhadir pada malam yang penuh berkah ini, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami doakan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah Majelis Ilmu 1 Muharram 1446 Hijriah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Uhayyikum jami'an tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Apanya yang sehat? Ini penting ditanyakan, karena dulu ada ungkapan al-jismus salim, al-aqlus salim bil jismis salim. Akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Itu dulu. Sekarang sudah kebalik. Sekarang terbalik, al-jismus salimu fil aqlis salim. Badan yang sehat terdapat pada akal yang sehat. Sebab banyak yang fisiknya sehat, akalnya sakit, fisiknya ikut sakit. Di dalam Islam dikenal dengan istilah majnun. Majnun. Dulu ada cerita Laila Majnun. Laila yang hampir gila karena nggak bisa ketemu dengan kekasihnya. Majnun itu satu akar kata dengan jin. Janin, jannah, itu semua satu akar kata dari kata kerja jannah, artinya sama. Jadi orang gila dalam pandangan Islam itu bukannya nggak punya akal sehat, tapi orang gila dalam pandangan Islam adalah orang yang masih punya akal sehat, tapi akal sehatnya tidak berfungsi baik dalam hidupnya. Itu gila. Contoh, semasa hidup nggak mau sholat, mati disolatkan, gila itu kan. Semasa hidup nggak mau ke masjid, mati disolatkan di masjid, itu gila. Karena nggak nyambung deh. Kalau kata anak muda sekarang, jaga sembung naik ojek, itu begitu. Nggak nyambung. Lah ya, waktu masih hidup nggak mau ke masjid. Giliran sudah mati, ngapain dibawa ke masjid? Udah nggak ada manfaatnya. Itu persis kayak tetangga saya. Saya kan orang Bekasi juga. Jadi tetangga saya di Bekasi, daerah Keranggan. Kalau Bapak itu tahu. Sama-sama Bekasi kita kan.
Jadi tetangga saya ini ngakunya ahlus sunnah wal jamaah. Minimal kan yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah itu mengikuti sunnah dan rajin jamaah. Kan minimal walaupun bukan itu pengertiannya. Tapi ukurannya kan itu. Ahlus sunnah wal jamaah, rajin berjamaah dan mengikuti sunnah. Nah ini tetangga saya Pak, nggak pernah ikut jamaah. Sekali-kalinya ke masjid Pak, nyasar. Dia salah posisi. Harusnya di belakang imam, dia depan imam. Itu dia. Tangga saya, tangga di Bekasi, daerah Keranggan, tapi bukan Permai, bukan. Kalau Keranggan Permai ini Keranggan doang, ada Permai. Jadi sekali-sekalinya ke masjid nyasar. Harusnya di belakang imam, dia malah depan imam. Maka ada orang bijak mengatakan hidup kita ini nggak lama, Pak. Hanya antara azan dan sholat saja hidup kita. Antara azan dan sholat. Paling lama azan dan sholat itu 10 menit, udah lama itu. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika kita lahir ke dunia ini, yang pertama diperdengarkan itu azan, dan ketika kita harus meninggalkan dunia ini, terakhir di sholat. Jadi hidup kita ini hanya antara azan dan sholat. Bentar doang, 10 menit. Dan itu sama dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat yang keempat. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa yakhruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari dalam hitungan Allah itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan manusia. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin. Bukan alfamah, bukan. Apalagi alfamidi, tapi alfa sanatin. 100 tahun. Jadi yang disebut umur dalam Islam itu bukan bilangan waktu, Pak. Umur itu identik dengan kata makmur, karena dia satu turunan kata. Maka ada DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Apa tandanya pengurus itu memakmurkan masjid? Sederhananya dia sering ke masjid. Kalau ada pengurus masjid tidak pernah ke masjid, itu namanya pengurus yang perlu diurus. Kalau ada, di kampung saya banyak. Bukan, yang di Medan. Bahwa itu parah. Semenjak dilantik sampai habis masa baktinya, itu nggak pernah ke masjid, Pak. Masjid udah dipindahin aja dia nggak tahu. Kampung saya. Kalau di Keranggan malah alhamdulillah. Podo manusia maksudnya. Dah, ini ngajinya nggak pakai tema. Koknya ngaji aja tidak. Ini Bapak Ibu mau ngajinya serius apa enggak? Serius tapi santai. Bapak Ibu sekalian, ini judulnya memperingati tahun baru Hijriah. Sebenarnya hakikatnya bukan memperingati, justru kita yang diperingatkan oleh tahun baru itu. Kalau tahun baru pasti datang, yang jadi masalah umat Islam mengisinya tidak. Sama seperti Ramadan, berlomba-lomba pasang spanduk marhaban ya Ramadan,
Sebenarnya yang pantas masang spanduk itu Ramadan, bukan orang Islamnya. Kalau Ramadannya pasti datang, Pak. Yang jadi masalah umat Islamnya datang nggak, dalam arti mau tidak mengisi Ramadan itu. Jadi nggak usah mengucapkan selamat datang Ramadan, Ramadannya pasti datang. Yang jadi masalah, sebagian umat Islam itu belum tentu datang untuk mengisi Ramadan. Sama tahun baru, nggak usah pasang spanduk selamat tahun baru Hijriah, formalitas banget itu. Dari zaman 1 sampai sekarang begitu terus. Yang penting bagaimana kita mengisi tahun baru ini dengan melakukan evaluasi, itu yang penting. Karena setiap momentum itu yang penting adalah evaluasi. Karena peristiwa sejarah akan kembali terulang. Karena kaedahnya sejarah itu cuma satu. At-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu pasti akan mengulang dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, biar enggak terlalu serius. Karena kalau ngajinya terlalu serius, kasihan ustadznya. Makanya jadi ustadz ini kadang-kadang dilematis. Dilematisnya di mana surganya itu bisa kalah dengan surganya sopir metro mini. Surganya ustadz itu bisa kalah dengan surganya sopir metro mini. Kenapa? Karena kalau ustadz ngaji begini, itu justru membuat jamaahnya itu ngantuk dan bahkan ketiduran. Itu artinya dia jamaahnya menjauh dari Allah. Tapi kalau sopir metro mini, ketika dia nyetir, itu secara tidak langsung membuat penumpangnya semakin dekat kepada Allah. Dengan lantunan zikirnya dan istighfarnya. Astagfirullahaladzim, subhanallah, Allahu Akbar. Karena sopir metro mini itu, ya itu. Apalagi kan orang Medan rata-ratanya. Nggak ada remnya, gasnya doang yang ada. Polisi tidur sampai polisi berdiri disikat semua sama dia. Jadi penumpangnya itu malah berzikir, bertakbir, bertasbih lengkap. Kalau ngaji mana ada yang bertakbir, jarang. Yang adanya berzikir dalam hati. Ya, cuma memang orang tidur itu nggak boleh dibangunkan. Karena itu secara tidak langsung memutus nikmat yang sedang dia rasakan. Mana tahu dia sedang mimpi, lagi umrah, tawaf, udah putaran yang ke-6 dibangunkan, putus umrahnya. Jadi gimana Pak Ustaz? Udah biarkan aja dia tidur. Sampai kapan? Nggak usah dibangunkan, walaupun pengajian sudah selesai. Yang kita khawatirkan itu salah menangkap pesan, itu saja Pak. Kalau dia sambil ngantuk ngajinya, itu takutnya salah menangkap pesan. Ustadznya bilang mencuri salam itu boleh. Mencuri salam itu, kalau ada orang yang salam ke rumah orang yang punya rumah nggak jawab, bapak ibu lewat, itu boleh dijawabin. Itu namanya mencuri salam. Kedengaran dia mencuri ayam itu boleh. Bukan beda-beda tipis. Salam sama ayam. Nah, jadi kita sepakat mudah-mudahan surga kita semua yang hadir malam ini tidak kalah dengan surganya sopir metro mini ya. Baik, kita simpulkan saja dengan 3 pertanyaan. Ini saja esensi dari hijrah, kajian hijriah malam ini. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu sekalian, seandainya jikalau andai kata Bapak Ibu semua yang hadir ini bawa dompet. Di dompetnya ada uang pecahan 110.000 rupiah. Kemudian ada kotak amal lewat. Jujur ya Pak, itu yang Bapak masukkan yang mana? Masuk.
Serempak banget. Jadi 110.000 rupiah yang masuk kotak amal 10. Kalau 115.000 yang masuk kotak amal, kalau 116.000 yang masuk 116.500. Saya yakin Bapak Ibu nggak jujur. Nggak. Itu bukan kata hati. Yang sebenarnya itu adalah sak dompet-dompetnya dimasukin setelah isinya dikeluarkan. Tapi di mana-mana selalu DKM yang disalahkan. Kenapa? Karena kotak amalnya masih konvensional. Kotak amal biasa digembok, lubangnya kecil di atas. Padahal ada orang yang sudah niat mau ke masjid masukin ke kotak amal 1 juta. Kan lama dia masukin. Harus digulung satu persatu, digulung satu-satu. Lama, dia nggak mau kelihatan nama orang lain. Makanya karena kotak amalnya masih konvensional, dia nggak jadi masukin ke kotak amal. Maka kita usul kan boleh. Yang nggak boleh itu usil, itu nggak boleh. Usul itu kotak amal, gemboknya dikasih kunci. Kuncinya tinggalin aja di gembok. Jadi kalau ada yang mau masukin segembok gitu, dia buka, masukin, selesai, mudah, nggak perlu digulung satu-satu. Insya Allah, lihat aja Pak, hilang nama kotak amal. Jadi subhanallah, hati-hati Pak. Ini masalah bagaimana kita memperlakukan nikmat Allah. Dulu ada satu yang viral di YouTube, di medsos. Ada anak muda sedang sholat Jumat. Qadarullah itu khatibnya lagi membahas tema khutbah tentang keutamaan sedekah. Lewat kotak amal, persis depan dia. Dia ngerogoh kantong. Dia lihat uangnya ada pecahan 50.000 sama 2.000 rupiah. 52.000. Yang digulung sama dia itu yang 2.000 dimasukin ke kotak amal. Yang 50.000 dikantongin. Qadarullah pas ngantongin jatuh. Nggak pas. Kelihatan nama bapak-bapak di belakangnya, sok yang kedua diambil oleh bapak itu, kemudian dikasihkan ke anak muda tadi. Anak muda ini salah paham. Dia kirain bapak ini minta tolong masukin ke kotak amal, karena kotak amalnya masih depan dia. Diambil uang itu sambil dia goyang-goyang kepala melihat bapak itu. Subhanallah, hebat bapak itu. Dia tadi 2.000, bapak itu 50. Digulung, dimasukin. Giliran bapak itu yang hampir pingsan di belakang. Kata bapak itu, "Nak, mohon maaf. Itu bukan uang saya. Itu uang kamu tadi jatuh pas ngantongin." Itu subhanallah mungkin salah satu umatnya Rasulullah, anak muda itu, yang kecewa setelah berbuat baik. Dia itu Pak. Ini ada orang Padang di sini ya Pak. Kalau di pepatah Padang itu ada istilah, mohon maaf kalau penyebutannya kurang pas. Istilahnya si kucapang, si kucaping. Yang dikejar tidak dapat, yang ditahan lepas. 2.000 masuk kotak amal, 50.000 juga masuk kotak. Begitulah cara Allah memperlakukan hamba-hambanya yang pelit. Apa pelajaran yang kita bisa petik? Pertama, jangan mati-matian mencari apapun yang tidak akan kita bawa. Gak usah mati-matian, santai saja. Jangan mati-matian mencari apa yang tidak akan dibawa mati. Semua dunia ini yang melekat pada kita, apapun tidak akan kita bawa mati. Yang kita bawa mati cuma kain kafan. Itulah harta satu-satunya yang bisa kita bawa mati.
Jadi itu pelajaran pertama dari kajian kita malam ini. Jangan mati-matian mencari apa yang tidak akan dibawa mati. Bahasa Jawanya pocong-monyo. Biasa saja. Maka sahabat Umar ibn al-Khattab di dalam tarikh Ibnu Hisam, beliau mengatakan ajaban li amrin nas, mengherankan manusia ini, kata beliau. Kenapa? Sesuatu yang akan dituju dia hindari, sesuatu yang akan ditinggal malah dia kejar. Apa yang sedang kita tuju akhirat. Kuburan itu sesuatu yang pasti dan sedang kita tuju, siapapun. Tapi dia menghindar. Sesuatu yang akan dia tinggalkan, yang bernama dunia, malah dia kejar. Maka beliau mengatakan, mengherankan manusia. Yang mau ditinggalkan dikejar, yang mau dituju malah ditinggalkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir ini tidak termasuk yang demikian. Satu. Kedua, pertanyaannya, menurut Bapak Ibu sekalian, lebih banyak terjadi kecelakaan itu di jalan tol apa jalan biasa? Jalan tol apa jalan biasa? Kalau secara angka kuantitas, betul jalan biasa. Tapi kalau secara kualitas, kecelakaan yang paling fatal itu terjadinya di jalan tol. Angkanya nggak besar, tapi sekali kecelakaan bisa mati. Kalau jalan biasa, angkanya besar, tapi kelihatannya jarang yang fatal kalau kecelakaan jalan biasa. Paling serempetan dan gitu ya. Tabrak depan, tabrak belakang, saling klakson, berantem, dan segala-galanya. Paling yang begitu. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Banyak orang yang lulus ketika Allah uji dengan kemiskinan dan kesusahan. Tapi sedikit yang lulus ketika Allah uji dengan kekayaan dan kesenangan. Hati-hati. Hati-hati. Usikum wa iyaya, sama-sama kita, termasuk yang ngomong. Banyak yang lulus ketika Allah uji dengan kemiskinan. Kita rata-rata perantau semua di Jakarta. Dulu waktu masih kontrak, belum ada pekerjaan pasti, Masya Allah, tahajudnya, duhanya, nggak tinggal-tinggal, Pak. Subuh 4:30, jam 3 udah bangun dulu. Ketiga masih kontrak. Begitu dapat rumah pekerjaan tetap, subuh dan duha digabung menjadi satu. Subhanallah. Subuh, duha. Banyak yang lolos ketika Allah uji dengan kemiskinan. Tapi sedikit yang lulus ketika Allah uji dengan kekayaan. Inilah yang menjadi rahasia. Kenapa sampai hari ini Allah masih memberikan kita ujian dan cobaan dalam hidup ini? Karena Allah tahu persis. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu persis. Kalau dikasih ujian dan cobaan, baru usuk sholatnya. Tapi kalau lagi nggak ada ujian dan cobaan, zuhur 4 rakaat, 1 menit kelar. Malaikat aja sampai kebingungan mau nyatat nggak jadi. Nggak sempat, belum sempat dicatat sama malaikat. Ya, ini yang sholat tadi kemana? Selesai 4 rakaat 1 menit kelar. Ada yang begitu? Ada di kampung saya. Memang kampung saya yang contoh yang nggak baik. Oh, di sini malah alhamdulillah, malah setengah menit kelar. Dan itu fakta. Coba Bapak Ibu perhatikan, masyarakat kita itu kalau giliran sholat itu singkat. Tapi kalau udah giliran berdoa, wah panjangnya luar biasa.
Sholatnya cepat. Bahkan kalau imamnya agak panjang, agak ayat. Banyak itu yang patut mendadak itu. Oh, Masya Allah. Kita alhamdulillah punya imam rawatib. Kalau di masjid-masjid yang lain, imamnya satu jagat. Siapa aja yang ada maju semuanya. Nah, apalagi di kampung-kampung di pelosok itu, imamnya cuma satu. Dia aja. Udah gitu, ayatnya juga itu. Yang disebut dengan istilah apa itu? Trikul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil nas, kul a'udzu birabbil falaq. Makanya ada di kampung saya itu imamnya gitu-gitu saja. Akhirnya dijadikan taruhan oleh jamaahnya. Udah komat, semua jamaah sudah berdiri, imamnya sudah di tempat, sudah di mihrab tempat imam. Ada dua jamaah persis di belakangnya yang menungguin imamnya itu baca ayat. Karena mereka taruhan. Dia bilang sama temannya, ini coba tebak, setelah Al-Fatihah Ustadz baca ayat yang mana? Kalau saya pulang juga Rabbil Nas, enggak, ini pasti pulang juga Rabbil Falaq. Ini taruhan. Mana yang duluan dibaca? Ustadznya dengar. Dalam hatinya, wah kurang ajar ini, bisa nebak ayat saya. Begitu selesai Al-Fatihah, terpaksa Ustadz ini baca ayat yang baru dihafal sama beliau. Jadi hafalannya belum pas, yaitu Quran surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal-kautsar. Wah, blingsatan itu jamaah yang dua di belakang. Ustadznya punya ayat baru. Kata Ustadznya, rasain. Gua kan baru selesai hafal. Ustadznya kena batu. Hafalannya nggak sempurna. Jadi cuma sampai pada ayat inna, ujungnya dia nggak tahu. Inna, jamaahnya 11-12 sama Ustaz. Nggak ada yang hafal juga. Akhirnya dijawabin sama jamaah dari belakang, inna lillahi. Kalau itu hafal dia. Karena sering diucapkan orang kalau ada yang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu masyarakat kita itu. Makanya masjid itu harus punya imam khusus. Tapi ya begitulah, kepanjangan pun nanti ada saja yang protes itu. Nah, batuk mendadak macam-macam lah di situ. Karena bahaya kalau imamnya itu saja, ayatnya juga itu saja nanti. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, jadi yang kedua, dari pertanyaan kedua tadi kita simpulkan, kita ambil pelajaran. Pelajarannya adalah kita boleh kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan sampai kehilangan Allah karena sesuatu. Ini pilihan dalam hidup kita. Kehilangan sesuatu karena Allah. Ini malam ini Bapak Ibu membuktikan itu kepada Allah. Ada yang hilang dari kehidupan Bapak Ibu malam ini setelah sholat Isya. Tapi semua itu karena Allah ikut dalam pengajian. Tapi jangan salah. Saya nyampe persis di sini habis sholat Isya. Sengaja memang. Saya tungguin di bawah itu. Banyak juga orang yang siap kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih banyak yang berubah. Itu bukan dia al-muhajirin saja, di mana-mana. Begitu itu, Pak. Zikirnya itu Allahumma lantas jalan. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Ini kalau nanti kapan-kapan kita ngaji serius. Inilah yang menyebabkan kenapa umat Islam ini perlu juga menjadi evaluasi kita.
Bapak Ibu sekalian, kalau dalam studi Islam itu ada istilah taqallubul jawu, perubahan cuaca, di mana negara-negara yang tadinya mayoritas Islam itu sedang menuju minoritas. Yang tadinya minoritas itu malah sekarang mulai mayoritas, seperti Amerika, Eropa, itu penduduknya yang memeluk Islam itu ribuan tiap hari. Tapi negara-negara berpenduduk muslim itu mulai minoritas, contoh Indonesia. Menurut perakiraan studi para futurolog, studi masa depan, bukan ramalan, berdasarkan realitas, kenyataan, dan teori-teori studi masa depan, Indonesia ini 2045 yang dicanangkan pemerintah sebagai Indonesia emas, tapi 2045 umat Islam di Indonesia ini sudah minoritas. Sekarang saja tinggal 87,4%, sensus BPS terbaru 2024. Tiap tahun itu ribuan umat Islam itu yang murtad dan dimurtadkan dari agamanya. Itu yang murtad, Pak. Belum lagi yang murtadnya tanpa sengaja. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ada yang dikenal dengan istilah fenomena murtad tanpa sengaja. Apa bentuknya? Pluralisme agama. Apa itu pluralisme agama? Membenarkan semua agama. Dia nggak berani mengatakan dengan tegas Islam itu agama yang benar. Gini, contoh. Kalau saya mengatakan begini, Islam adalah salah satu agama, Islam adalah agama yang paling benar. Itu omongan saya benar apa salah? Saya ulangi ya Pak, mohon maaf. Inilah yang disebut dengan ghazwul fikr, perang pemikiran Pak. Pelan-pelan ya. Islam itu adalah agama yang paling benar. Salah apa benar? Salah Pak. Salah itu. Islam itu bukan agama yang paling benar. Islam itu agama yang benar satu-satunya. Itu kan cuma permainan kata Ustaz. Mereka masuk dari permainan kata itu untuk mengeluarkan umat Islam pelan-pelan dari agamanya. Kalau kita sudah mengatakan Islam agama yang paling benar, berarti ada agama yang benar. Yang paling benar Islam, agama lain benar. Maka ketika ditanya Islam itu benar enggak? Oh benar. Agama lain benar, benar. Itulah yang disebut pluralisme agama. Dalam Islam hukumnya haram mutlak. Siapapun yang mengatakan Islam benar, agama yang lain benar, murtad. Murtad itu Pak. Loh, kok bisa? Loh, sampean memeluk Islam, terus bilang agama yang lain benar, agama A, B, C, D, E, G benar, terus agama sampean mana? Oh, kalau kita mengatakan Islam yang benar satu-satunya radikal, bukan Pak. Itu identitas dan wajib bagi setiap muslim. Maka pernyataan yang benar, semua agama itu benar, koma, menurut pemeluknya masing-masing. Silakan. Menurut orang Islam yang benar Islam. Menurut saudara kita yang Kristen yang benar agama dia Kristen, Islam itu salah. Silakan, itu haknya Pak. Nggak ada ceritanya saling membenarkan itu. Itu pluralisme agama. Nggak boleh. Apakah orang yang mengatakan begitu itu radikal? Bukan. Orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan silahkan mengatakan agamanya yang benar, Islam itu salah. Nggak ada masalah. Itu haknya dia. Orang Islam pun berhak mengatakan yang benar itu Islam, yang lain salah. Benar menurut pemeluknya masing-masing. Dari situ mereka masuk. Akhirnya muncullah apa yang mereka
munculnya orang-orang Islam yang tidak suka terhadap agamanya Islam. Titik. Itulah yang mereka harapkan. Memang yang sekarang ribut memperdebatkan tentang nasab itu siapa? Orang Islam sama orang Islam kan? Yang sikut-sikutan saling mati. Yang lain, yang agama lain apa? Nonton, ditepukin, Pak. Betul. Enggak usah diketokin satu-satu, biar aja berantem masing-masing. Akhirnya berantem sendiri-sendiri umat Islam. Ribut sendiri. Ngeributin nasab. Makanya saya ditanya, Ustaz, gimana pendapatnya tentang nasab? Gak penting. Yang penting itu ngomongin nasib, itu penting. Nasab enggak penting. Yang penting nasibmu pikirkan, itu lebih penting. Nasab itu enggak jamin masuk surga. Anaknya Nabi masuk neraka ada, Pak. Anaknya Nabi Nuh, namanya Kan'an. Istrinya Nabi masuk neraka ada, istrinya Nabi Nuh. Ayahnya Nabi masuk neraka ada, ayahnya Nabi Ibrahim. Pamannya Nabi, paman kandungnya masuk neraka ada, Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi. Kalau Abu Jahal bukan. Jadi jangan salah, itu sejarahnya harus diluruskan. Yang paman Nabi itu Abu Lahab. Abu Jahal bukan. Abu Jahal itu beda satu suku, beda bani dengan Rasulullah. Rasulullah itu Bani Hashim. Kalau Abu Jahal Bani Mahzum. Nama aslinya Amr bin Hisam. Jadi Abu Jahal bukan paman Nabi Abu Lahab. Tadi orang bilang selama ini dua paman Nabi, Abu Lahab dan Abu Jahal. Itu ada yang tersebar dari dulu. Nah itu nanti kapan-kapan lah. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, pelajaran kedua, kita boleh kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan sampai kehilangan Allah hanya karena sesuatu. Kehilangan sesuatu karena Allah itu nikmat, kehilangan Allah karena sesuatu itu musibah. Terakhir sebagai penutup, ini pertanyaan ketiga. Rumah itu ada 3 tipe, Pak, berdasarkan yang punya. Rumah orang miskin, rumah orang sedang-sedang saja, yang ketiga rumah orang kaya. Kan itu tuh. Menurut Bapak Ibu sekalian, kalau ada maling, itu rumah mana yang lebih dulu dimasuki maling? Mana? Nah, kalau melihat isinya yang kaya, tapi faktanya kebanyakannya adalah rumah yang sedang-sedang saja. Karena maling kalau mau masuk rumah orang kaya, dia mikir 10 kali, belum tentu misinya berhasil. Pagarnya tinggi-tinggi, dijaga sama anjing, nyimpan duitnya pun gak sembarangan, pakai brankas. Kalau masuk rumah orang miskin, itu juga maling yang paling PA namanya itu. Udah gak bakal dapat apa-apa, ketahuan digebukin orang. Jadi yang paling besar kemungkinan itu rumah orang yang sedang-sedang saja. Ya kaya enggak, miskin juga enggak. Yang kadang-kadang kunci pintu aja malam lupa, gitu ya. Kalau nyimpan duit itu udah ketebak, kalau enggak di lemari, di bawah lipatan baju, di bawah kasur, dan sebagainya, udah ketebak, udah bisa ditebak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ketiga hal ini kita terapkan dalam suasana keimanan orang Islam, maka orang Islam itu terbagi 3. Ada yang imannya lemah, imannya sedang-sedang saja, imannya bagus. Kalau ada setan mau masuk untuk menggoda, itu yang paling rentan yang imannya sedang-sedang saja. Kalau imannya lemah, setan gak akan mau menggoda. Dan itu diriwayatkan oleh paman Nabi. Anaknya paman Nabi yang bernama
Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas mengatakan orang-orang kafir dulu zaman Nabi itu sering mengejek orang-orang mukmin bahwa mereka kalau sedang ibadah itu nggak digoda sama setan. Mereka bangga tuh, kami kalau ke tempat ibadah kami nggak digoda sama setan. Ya betul, setan juga cerdas. Dia nggak mungkin menghabiskan waktu dan tenaganya menggoda orang-orang yang sudah jelas-jelas temannya dia di neraka. Kalau dia menggoda orang yang imannya bagus, setan pun tidak mau, Pak. Karena belum tentu berhasil. Ya, seperti bapak-bapak, susah dia menggodanya. Susah, dia bilang, ustadznya nggak lucu, enak, pulang. Nggak ada yang pulang. Padahal udah digodain sama setan dari tadi ya. Pulang enak, udah di pojok aja duduknya sambil tiduran, nanti selesai. Masya Allah, luar biasa. Ini yang kuat-kuat iman yang menggoda, Pak. Padahal setan mulai dari sebelum maghrib tadi sudah digoda. Kan udah diumumkan ada pengajian habis isya. Setan udah gerilya itu. Gak usah. Habis isya langsung pulang aja. Kasihan orang tua itu harus tidur minimal 6 jam dalam sehari semalam, ingat kesehatan, bla bla bla, digoda sama setan. Nggak mempan, alhamdulillah tetap hadir. Yang mempan juga ada. Yang tadi zikirnya Allahumma lantas jalan itu. Siapa yang paling rentan digelincirkan setan? Yang imannya sedang-sedang saja. Maksudnya sedang-sedang itu ya yang pakai istilah kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang enggak, kadang-kadang mandi, kadang-kadang enggak, kadang-kadang aja imannya. Nah, yang begitu itu rentan digoda sama setan. Itu paling mudah dimasuki oleh setan. Kadang-kadang ngaji, gitu kan, agak lamaan sedikit, ustadznya nggak lucu, ustadznya serius, dicolek sama setan. Pulang udah malam, jam 9, pulang. Melawan hatinya, kan belum selesai ustaz. Pulang aja. Itu yang sedang-sedang, itu yang kadang-kadang, itu di kampung saya. Begitu di kampung, di sini malah alhamdulillah. Nggak ada yang begitu. Jangan ada yang maksudnya. Jangan terbawa perasaan. Nggak boleh. Pengajian itu hukumnya yang pertama nggak boleh terbawa perasaan. Justru kalau di pengajian begini ada yang tersinggung, bagus Pak. Bagus. Itu berarti hatinya masih murni. Dia salah, diingatkan salah, dia tersinggung, bagus, masih berfungsi hatinya. Yang jadi masalah, sudah salah, diingatkan. Kalau istilah orang Medan, dia bilang apa? Tenang aja deh. Nggak ada merasa tersinggung, nggak ada merasa apa. Nah, itu yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka kami juga titip pesan di Masjid Al-Muhajirin, jamaah Masjid Al-Muhajirin. Bapak Ibu sekalian begini. Ini kita simpulkan dulu ya. Terakhir tadi tentang pertanyaan itu. Artinya apa? Apa yang pelajaran bisa kita petik? Kita boleh mempersiapkan hidup yang baik. Tapi jangan lupa untuk mempersiapkan mati yang baik. Semua orang sibuk bagaimana hidup yang baik. Tapi lupa bagaimana mati yang baik. Hidup yang baik itu penting, tapi tidak kalah pentingnya bagaimana kelak kita mati dengan baik atau husnul khatimah. Caranya bagaimana? Kuatkan keimanan kita. Jadi 3. Pertama tadi jangan mati-matian mencari apa yang tidak akan dibawa mati. Yang kedua, kita boleh kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan sampai kehilangan Allah karena sesuatu
Yang ketiga, kita boleh sibuk mempersiapkan hidup yang baik, tapi jangan lupa mempersiapkan mati yang baik. Sudah selesai. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Tapi sedikit titip pesan kepada Bapak Ibu sekalian. Masjid Al-Muhajirin, berarti banyak yang muhajirin ke sini. Yang asli sini namanya Ansor. Nah, ini peristiwa hijrah juga ini. Jadi masjid kita ini masjid hijrah. Nah, Bapak Ibu sekalian, titip pesan kepada semuanya jamaah yang hadir malam ini. Pertama, jangan mencari titik perbedaan, tapi carilah titik persamaan antar sesama umat Islam. Sehingga kita menjadi umat yang bersatu dan mempersatukan. Jangan terbawa dengan segala isu polemik yang ada di luar. Apalagi masalah perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip dalam Islam. Ingat Bapak Ibu sekalian, dalam urusan akidah kita tidak boleh berbeda. Dalam urusan-urusan yang sudah final dalam Islam kita tidak boleh berbeda. Tapi dalam urusan-urusan yang sifatnya ijtihadi, multitafsir, perbedaan itu sebuah keniscayaan. Maghrib subuh 2 rakaat, nggak ada yang boleh beda. Beda berarti murtad. Tapi kalau subuhnya pakai kunut atau tidak pakai kunut itu tidak prinsip. Silahkan berbeda selama tidak melanggar syariat. Di dalam Islam tuntunannya sudah jelas. Kalau Bapak sedang sholat subuh di suatu masjid, imamnya kunut, Bapak punya pilihan untuk kunut dan tidak kunut, bebas. Yang tidak boleh dalam syariat, imamnya tidak kunut, Bapak kunut, itu nggak boleh. Itu prakteknya. Kenapa nggak boleh? Ketinggalan nanti berjamaah. Karena menyalahi imam. Jadi mau subuh pakai kunut sah, subuh tidak pakai kunut sah. Terus yang tidak sah yang mana? Kunut tapi nggak subuh, itu nggak sah. Jelas ya Pak? Zikir habis sholat, ada yang berzikir, ada yang tidak, itu salah. Perintahnya jelas, ada zikir habis sholat. Yang membedakan ada yang pakai suara, ada yang tidak, ada yang sendiri-sendiri, ada yang jamaah. Pilih saja lebih nyaman mana Bapak, selesai. Gak usah saling menyalahkan. Yang penting semua dibungkus dengan akhlak. Jelas kan? Mudah. Dia nggak setuju zikir berjamaah di sholat. Tapi jangan begitu selesai salat, Bapak langsung berdiri. Itu membuat orang yang lain tersinggung. Tahan aja dulu bentar. 3 menit, 5 menit. Mundur teratur. Bapak sholat sunnah ba'diyah. Mendekati ke pintu keluar. Ces, hilang. Nggak ada yang tersinggung. Yang zikir habis sholat pun karena tahu sebenarnya tidak zikir habis sholat secara berjamaah, nggak usah dibuat-buat. Astagfirullah. Sama-sama nggak punya akhlak itu dua-duanya. Jadi biasa saja. Cari titik temu, jangan memperbesar titik perbedaan. Sehingga jamaah Masjid Al-Muhajirin bersatu dan mempersatukan. Gak usah banyak berdebat, yang penting laksanakan aja agama ini. Agama ini bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dilaksanakan. Jangan sampai yang sudah ke masjid itu malah membuat yang tidak ke masjid jadi merasa menang. Itu kejadian di kampung saya, Pak.
yang ke masjid, yang di masjid berantem, yang senang yang nggak ke masjid. Dia bilang sama temannya, bro, untung aja kita nggak ke masjid. Kenapa? Pada berantem di masjid. Jadi yang untung yang nggak ke masjid. Jangan. Perbedaan itu sunnatullah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Karena kita pun hasil dari perbedaan. Ya kalau ayah dan ibu kita nggak beda, maksud dari kita. Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Nggak ada. Adam dan Hawa, ayah ibu kita berbeda. Kita pun produk perbedaan. Jadi jangan kaku kalau menghadapi perbedaan sesama umat Islam. Jadi harus tasamuh, dadanya diluaskan. Maka jangan mudah-mudah mengeluarkan istilah bid'ah, bahaya. Karena banyak pendefinisian bid'ah itu tidak tepat. Selalu diartikan apa yang ada zaman sekarang, zaman Nabi nggak ada, itu bid'ah. Itu definisinya kurang pas. Yang pas itu bid'ah itu segala sesuatu yang tidak sesuai syariat Islam, itu bid'ah. Subuh 2 rakaat, ada yang sholat 3 rakaat, nah itu bid'ah. Maghrib 3 rakaat, ada yang sholat 4 rakaat, bid'ah. Kalau hanya masalah-masalah yang fur'iyah, cabang, itu tidak bisa digeneralisir menjadi bid'ah. Karena nanti jadi bahan tertawaan. Saya pernah mengalami masalah, saya sudah pernah cerita di Barokah. Saya kemana-mana tidak kuat naik motor. Handphone saya di kantong. Suatu hari handphone bunyi. Saya lagi di jalan naik motor macet. Sekali, 2 kali saya biarkan. Tapi bunyi aja terus handphone. Paksa saya angkat, saya jepit di helm. Ternyata yang nelpon ibu-ibu. Minta waktu untuk isi pengajian. Qadarullah, waktunya pas. Saya iakan. Sebelum teleponnya ditutup, ibu itu masih nanya, Pak Ustadz boleh nanya enggak? Saya bilang, ya monggo, silakan. Mau nanya apa? Pak Ustadz udah sunnah apa belum? Saya salah dengar, Pak. Namanya di jalan kan, rame. Saya kirain ibu itu nanya, Pak Ustadz sudah sunat apa belum? Gitu. Ini gimana ceritanya Ustadz belum sunat? Ternyata pertanyaannya, Pak Ustadz sudah sunnah apa belum? Saya baru tahu dari Allah, baru tahu pertama itu ada pembagian istilah sunnah. Ada masjid sunnah, ada ustadz sunnah, ada pengajian sunnah. Berarti selain itu ada ustadz yang gak sunnah, berarti itu. Subhanallah, ini kan menjadi mempersempit agama ini jadinya, Pak. Sudahlah, jangan pakai istilah-istilah yang mulia ini untuk tujuan yang tidak benar. Itu sama seperti kaidah kalimatul haq yuradu bil batil. Ini yang dalam Al-Quran disebut dengan istilah zukhrufal qawli gurura. Kalimat-kalimat indah yang dipakai untuk menipu daya. Jangan. Umat Islam harus jauh dari hal-hal yang begitu. Ini saja Bapak Ibu sekalian. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Karena memang tidak ada daya jawab, sudah jam 9:05. Kita bermunajat kepada Allah. Kita memohon kepada Allah dari tempat yang baik, pada waktu yang baik, dengan niat dan tujuan yang baik. Semoga Allah anugerahkan semua kita yang berhadir malam ini, Bapak Ibu sekalian, para orang tua kami semua, Allah kabulkan semua doa dan hajat kita. Allah karuniakan kita semua umur panjang dalam taat ibadah, kesehatan lahir dan batin untuk ibadah, kelapangan rezeki untuk ibadah, kemudahan dalam setiap urusan untuk ibadah.
Semoga anak, istri, suami, cucu, bapak ibu sekalian, dimanapun, kapanpun mereka berada, dijaga dan dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari segala bahaya, dijauhkan dari segala musibah, dijaga dari segala penyakit. Yang sedang sakit kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, dikembalikan Allah kesehatannya lahir dan batin. Yang kedua, kita doakan ayah dan ibu kita. Semoga amal soleh yang kita lakukan malam ini dengan berhadir di pengajian 1 Muharram ini, Allah terima sebagai catatan amal soleh di sisinya. Allah alirkan pahalanya kepada ayah dan ibu kita menjadi rahmat dan ampunan Allah di alam kuburnya. Semoga Allah menempatkan beliau-beliau di tempat yang terbaik di sisinya. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir, para orang tua ini semua, kelak akan Allah berikan rezeki bakti anak cucu kita kepada kita, seperti kita berbakti kepada ayah dan ibu kita yang telah mendahului. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bimaziyatil Fatihah antu aminana ya Allah mu'amalata ahlal khair wa antakdi jami'a hajatina wa tuballihu maqasidana ya farijal haq ya kashifal gham ya man bi abdihi yaghfir wa yarham walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, mohon izin mengingatkan sedikit, nanti kalau ada yang protes, kenapa sih Pak Ustadz kalau setiap selesai pengajian selalu berdoanya baca Al-Fatihah, gitu ya? Karena ada tuh yang protes begitu. Di dalam hadis Nabi, kita boleh memohon kepada Allah itu melalui bacaan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Bapak punya hajat, ibu punya kemauan, mohon kepada Allah dengan bacaan ayat suci Al-Quran kita, itu boleh. Nah, Al-Fatihah itu ayat suci bukan? Ayat Al-Quran. Tapi kenapa Al-Fatihah saja Ustaz? Mau ayat yang lain boleh. Nanti usulkan kalau ada pengajian di Masjid Al-Muhajirin, Ustaz nanti doanya jangan pakai Al-Fatihah ya, terus pakai Al-Baqarah. Nggak apa-apa. Mari kita berdoa kepada Allah dengan sama-sama membaca Al-Baqarah. Al-Baqarah. Sampai subuh baru bilang. Kenapa pakai Al-Fatihah? Karena itu yang paling pendek dan itu yang paling hafal semua umat Islam. Jangankan dia rajin ke masjid, yang nggak pernah ke masjid pun hafal Al-Fatihah. Makanya doanya Al-Fatihah. Kalau Bapak mau Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah boleh. Boleh. Bahkan sampai khatam pun boleh. Mari kita berdoa kepada Allah dengan membaca Al-Qur'anil Azim. Baca dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Jadi jangan nuduh, mengkritik sesuatu yang tidak pakai ilmu dan jadi bahan tertawaan berarti. Ini saja Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan sama-sama membaca Al-Fatihah Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.